Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, khususnya yang baru subscribe 1 bulan belakangan ini setelah nonton video TikTok aku. Dan maaf juga kalau ternyata YouTube aku tuh nggak aktif dan nggak ada konten yang berbau bahasa Inggris. Tapi setelah ini, insya Allah aku bakal sering upload video yang berbau bahasa Inggris. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing tentang gimana aku belajar bahasa Inggris, karena cukup banyak yang nanyain aku di DM atau di komen di TikTok tentang gimana sih aku bisa belajar bahasa Inggris dan gimana aku dulu belajarnya. Oke, pertama-tama aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku itu bukan dari jurusan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris. Banyak banget yang DM aku, "Kak, gimana kuliah jurusan sastra Inggris?" Padahal aku tuh bukan jurusan sastra Inggris maupun bahasa Inggris, guys. Oke, kita mulai ya. Jadi awal aku belajar bahasa Inggris di luar sekolah itu waktu kelas 5 SD. Waktu itu aku dimasukin ke tempat kursus yang nggak terlalu bagus, yang nggak terkenal juga di kota aku. Aku cuma 1 tahun les di sana, dan mungkin setelah keluar dari sana yang aku tahu itu cuman kayak vocabulary atau kosakata umum, kayak bahasa Inggris santai, bahasa Inggris dinding, bahasa Inggris jaket, mungkin kayak lebih ke vocabulary. Kalau kayak grammar itu kayaknya seingat aku sih nggak ada ya, mungkin ada tapi akunya aja yang lupa. Nah, dari sana aku nggak kursus atau les bahasa Inggris lagi sampai aku kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, pas aku naik kelas 9, aku tuh dimasukin ke tempat kursus oleh mamaku. Aku bersyukur banget dan berterima kasih banget sama mamaku karena punya kesadaran bahwa bahasa Inggris itu penting sejak aku sekolah. Walaupun mamaku nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia punya kesadaran bahwa bahasa Inggris itu penting di masa depan. Nah, jadi mamaku ini masukin aku ke tempat kursus menengah ke bawah, jadi bukan yang mahal banget, tapi cukup bagus dan terkenal karena cabangnya itu banyak di kota aku. Nah, ternyata di tempat kursus itu aku dapat guru yang ngejelasinnya tuh enak banget. Mulai dari situ aku tuh seneng banget sama bahasa Inggris. Dia tuh ngejelasin grammarnya itu kayak mudah dimengerti. Dari situ aku tuh mulai suka banget sama bahasa Inggris. Jadi penting banget buat kalian yang mau bisa bahasa Inggris, itu penting banget untuk suka sama bahasa Inggris. Aku les di tempat kursus itu selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, sampai kelas 2 SMA kalau nggak salah. Dari sana aku tuh ngerti banget sama grammar. Tapi sayangnya tempat kursus itu tuh nggak memprioritaskan speaking skill dari siswa-siswanya. Jadi lesnya tuh ya grammar banget, buku banget, teori banget. Jadinya setelah dari sana aku ngerti grammar tapi nggak bisa ngomongnya. Kayak aku masih bingung, masih kalau misalkan mau ngomong bahasa Inggris itu masih ngerangkai di otak, jadi nggak otomatis gitu. Jadi salah satu guru aku di tempat kursus itu, dia cerita kalau misalkan dia itu kuliahnya bukan jurusan bahasa Inggris. Wah, terus kok bisa ngajar di sini? Pikir aku. Ternyata dia bisa ngajar di sini karena dia dulunya adalah murid di tempat kursus ini. Nah, jadi dia nyaranin ke kami waktu itu, kalau misalkan kalian kuliah terus nggak ada kerjaan, mending apply aja di sini. Hitung-hitung buat nambah skill dan nambah pemasukan juga. Nah, pas aku lulus SMA, aku kuliah tuh. Terus aku coba iseng nge-apply atau ngelamar buat jadi tenaga pengajar di tempat kursus aku kemarin. Dan ternyata keterima dan aku di-interview, terus sempat training 3 minggu juga. Setelah 3 minggu training, ternyata aku dipindahin ke tempat kursus yang masih satu manajemen. Tapi ternyata beda, guys. Bedanya apa? Jadi di tempat kursus yang satunya ini, itu tuh spesialis anak usia 7-13 tahun kalau nggak salah, anak SD SMP, dan harus full English, full bahasa Inggris, guys. Aku tuh bingung banget. Aku grammar ngerti, tapi aku belum bisa ngomongnya. Aku ngomongnya masih gagok-gagok. Dan di tempat yang baru ini aku training lagi, dan trainingnya tuh lebih berat dan harus menggunakan bahasa Inggris full kan. Jadi di tempat kursus ini, walaupun ngajarnya anak kecil dari umur 6-13 tahun, tapi dalam kelas maupun di luar kelas itu harus wajib menggunakan bahasa Inggris, baik ke siswa baru maupun ke sesama guru. Setelah training, aku dapat kelas, udah mulai ngajar, dan aku tuh ngerasa kayak aku tuh butuh ngelatih speaking aku, karena aku tuh kayak malu sendiri soalnya teman-teman guru yang lain tuh pada jago bahasa Inggris kan, sedangkan aku bahasa Inggrisnya tuh jelek banget. Jadi dari situ aku tuh terpacu buat belajar speaking sendiri. Caranya gimana? Jadi aku tuh kayak
Jadi waktu itu aku tuh banyak banget nonton video tentang cara nge-improve speaking skill. Gimana caranya biar kedengaran natural ngomongnya, gimana caranya biar ngomong nggak perlu mikir dulu. Terus aku juga banyak nonton video dengan subtitle bahasa Inggris. Pokoknya aku dari situ tuh terpacu banget buat bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, dengan aku ngajar itu, kan aku tadi bilang kalau penyampaian materinya itu menggunakan bahasa Inggris. Dari situlah aku bisa ngasah kemampuan speaking aku. Jadi aku ngajar di tempat kursus itu tuh 2 tahun lebih, makanya aku kayak ngerasa beda banget sih skill bahasa Inggris aku sekarang daripada dulu. Walaupun sekarang juga masih kurang banget dan masih perlu belajar lagi. Jadi intinya menurut aku kalau kalian mau bisa bahasa Inggris itu harus dilatih, harus latihan. Jadi nggak bisa belajar doang kayak aku belajar 3 tahun grammar oke, tapi nggak bisa ngomong, itu kayak percuma banget. Dan jadinya harus dilatih. Jadi kesimpulannya, proses belajar aku itu dimulai dari belajar grammar 3 tahun di tempat kursus yang alhamdulillah gurunya tuh enak banget ngejelasin. Jadi itu tuh penting banget buat punya guru atau tutor yang ngejelasinnya enak dan masuk atau cocok di kita. Dan aku latihan speakingnya itu waktu aku ngajar di tempat kursus yang emang full bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngajar juga sebenarnya bisa, kalian cari aja temen bule atau temen yang emang mau belajar bahasa Inggris sama-sama. Dan sebenarnya sekarang pun aku masih belajar banget, banyak banget. I think that's all for today's video. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe karena bakalan ada video-video bahasa Inggris yang aku jelasin grammar secara detail. Jadi jangan lupa subscribe. Bye.